Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Cirika. Pasti adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bernyanyi. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Cirika mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Dengerin Cirika berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati Cirika agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan berkati adik-adik agar dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab, Kejadian 37 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2a. Cirika bacakan ya. Judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Itulah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, hari ini Cirika mau bercerita tentang seorang bapak. Namanya Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai istri bernama Ibu Rahel dan memiliki 12 anak. Wah, banyak sekali ya anak-anaknya. Dan mereka tinggal di suatu tempat namanya di tanah Kanaan. Dan ada salah satu anaknya bernama Yusuf. Pada saat itu Yusuf masih berusia 17 tahun. Itu usia yang masih sangat muda loh adik-adik. Pekerjaan Yusuf ialah menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya yang lain. Dan suatu ketika Yusuf memberitahu kepada ayahnya kalau saudara-saudaranya ini melakukan kejahatan. Kalau saudara-saudaranya ini berbuat yang nakal. Wah, Yusuf ini anak yang berani ya. Namun setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, Bapak Yakub lebih sayang sama Yusuf karena sikap Yusuf yang baik dan benar sehingga membuat saudara-saudaranya jadi tidak suka sama Yusuf. Tapi Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong Yusuf. Yusuf ini yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaganya karena Yusuf seorang anak yang berani berbicara baik. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, cerita tentang Yusuf, Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik untuk bersikap baik dan berani berbicara yang baik. Adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk berbicara yang baik, berbicara yang sopan. Contohnya adalah adik-adik saat bicara dengan siapapun harus sopan ya. Misalnya, saat adik-adik diberikan kue ataupun mainan dari papa mama, om tante,
adik-adik bisa bilang terima kasih. Selain terima kasih, bisa juga loh adik-adik ketika berbuat salah, adik-adik harus berani untuk minta maaf. Ataupun saat adik-adik meminta sesuatu, adik-adik bisa minta tolong. Nah, adik-adik, Jerika juga mempunyai beberapa contoh yang tidak baik, yaitu mulut kita tidak boleh dipakai untuk marah-marah, ngambek-ngambek kepada papa mama, kakak adik, ataupun teman adik-adik. Apalagi ayo yang gak baik. Ya, misalnya adik-adik suka meledek temennya. Itu juga contoh yang tidak baik ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah harus ingat ya, apa yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada adik-adik. Kalau Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita semua menjadi anak-anak yang baik, yaitu untuk saling mengasihi, untuk saling tolong-menolong, mau berbagi. Anak yang baik pasti mau dengar-dengaran nasihat orang tua, dan rajin berdoa. Adik-adik tidak perlu takut dan malu untuk berbicara yang baik. Adik-adik harus yakin kalau Tuhan Yesus menyertai dan menolong adik-adik. Demikian firman Tuhan dari Cirika. Oke adik-adik, aktivitasnya untuk minggu ini adik-adik bisa minta tolong papa mama merekam video. Adik-adik mengucapkan sebuah kalimat dari 3 kata berikut, yaitu minta maaf, yang kedua tolong, dan yang ketiga terima kasih. Jangan lupa ya, setelah direkam videonya dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Baiklah adik-adik, kita sudah masuk ke akhir ibadah. Mari kita satu dalam doa, minta adik-adik bersikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berbicara dengan baik. Kiranya Tuhan menjaga dan menolong kami dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah PA daring ini, mari kita bernyanyi bersama. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah.